Para pendengar dan para pecinta Suyanto.id, kita ketemu lagi di channel kita yaitu Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini saya akan membahas mengenai fenomena kognitif yang biasa dilakukan oleh semua orang. Ya, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan orang bisa melakukan hal ini sebagai sebuah impresi, sebagai sebuah fenomena yang disebut dengan cognitive bias. Jadi bias kognitif. Apa itu? Itu sering disebut dengan halo effect. Halo effect ini tentu sangat merugikan kepada orang-orang yang lain yang merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif akibat adanya halo effect. Nah, siapa yang bisa menderita halo effect? Siapa saja tentunya. Ada guru, kepala sekolah, profesional yang lain seperti guru, kemudian pelayanan medis, dan juga pelayanan-pelayanan di hotel, itu bisa terjadi seperti itu. Lalu apa halo effect itu? Halo effect itu merupakan kesan, persepsi yang dimiliki oleh seseorang ketika dia melihat orang lain pada kesempatan pertama, sehingga kesan positif yang ditimbulkan oleh orang lain itu membuat kita memiliki penilaian yang serba positif. Nah, inilah halo effect mulai menjangkiti Anda. Apa dampaknya? Kita akan memperlakukan orang-orang yang memiliki halo effect itu tadi untuk kita selalu berpikir dan berkesan dan memiliki persepsi positif. Apapun yang dilakukan selalu kita benarkan karena objektivitas kita sudah digerogoti oleh halo effect. Nah, bagi guru misalnya, ketika kita memiliki halo effect terhadap siswa, karena kesan pertama siswa itu santun, kemudian hormat, berpakaian rapi, maka guru itu bisa memiliki persepsi yang tidak objektif yang disebut dengan cognitive bias. Di kesempatan lain, ketika anak itu sebenarnya melanggar norma-norma sekolah atau bahkan memiliki karakter yang antisosial, maka guru itu masih tetap tidak percaya. Tetap saja dia tidak memberikan peringatan, tidak memberikan literasi terhadap karakter yang harus dimiliki secara terpuji. Nah, ini karena apa? Karena guru itu memiliki halo effect, bias kognitif yang dimiliki akibat dia terpengaruh oleh kesan pertama penampilan siswa itu. Bahkan guru juga bisa memiliki halo effect terhadap hasil pekerjaan siswa. Ketika siswa suatu ketika mendapatkan nilai 10 misalkan untuk ulangan matematika, lalu guru itu langsung jatuh cinta, langsung memiliki perasaan yang luar biasa. Lalu di tempat lain, di kesempatan lain, ketika dia mengerjakan ujian matematika dengan pemecahan masalah yang sebetulnya ya apa yang dikerjakan itu tidak benar, tetapi guru masih tetap memandang bahwa anak ini tidak mungkin salah. Nah, ini nilainya sehingga terpengaruh oleh halo effect itu. Nah, inilah yang tidak boleh terjadi. Padahal kalau kita menilai siswa itu harus kontekstual. Itulah sebabnya ada penilaian-penilaian yang atas basis atau dasar proses, sehingga tidak boleh kita menilai siswa atas dasar produk yang final yang sementara. Makanya kita harus hati-hati.
sebagai guru, sebagai profesional di dalam menilai apakah itu siswa, bawahan, kemudian orang-orang yang harus mendapatkan penilaian dari kita. Fungsi penilaian itu adalah memberikan justifikasi bahwa yang kita nilai itu adalah berperforma, memiliki kinerja, memiliki penampilan yang sebagaimana seharusnya, bukan karena dipengaruhi oleh persepsi kita di dalam menilai dia karena kita memiliki halo effect. Nah, halo effect ini juga ada yang bersifat negatif, kemudian disebut dengan negatif halo effect, yang biasa juga orang juga menyebut horn effect, HORN effect. Horn itu ya orang yang klakson-klakson pada mobil itu disebut horn. Nah, efek yang ditimbulkan oleh negatif halo effect ini tentu juga merugikan kepada orang yang kita nilai. Bayangkan, misalkan seorang kepala sekolah menilai guru, kemudian ketika guru itu datang terlambat, tidak memberikan persiapan mengajar atau RPP misalkan saja, maka kepala sekolah itu sudah memutuskan, ini guru malas, sepanjang masa pastilah akan seperti ini. Nah, ini kepala sekolah sudah terjangkiti horn effect atau negatif halo effect, sehingga betapapun upaya guru itu di masa yang kemudian membuat hal-hal kebaikan, maka tidak percaya. Bahkan kepala sekolah bisa bertanya, dari mana ini guru ini kok bisa membuat RPP yang sebaik ini? Tidak mungkin ini dia membuat seperti ini. Nah, kepala sekolah seperti ini sudah terjangkit negatif halo effect. Tentu tidak boleh. Negatif halo effect ini adalah merupakan penyakit yang membahayakan bagi seorang kepala sekolah. Nah, bagaimana harusnya? Harusnya kita akan menilai guru itu adalah pada saat itu dalam arti kontekstual. Tidak bisa kita kaitkan dengan masa lampau yang pernah dia berbuat salah. Orang berbuat salah itu tidak seharusnya selalu salah. Begitu pula sebaliknya, orang yang berbuat kebenaran tidak selalu berbuat kebenaran. Karena perilaku orang itu dipengaruhi oleh fungsi internal di dalam mindset seseorang dan fungsi lingkungan sebagai faktor eksternal dari orang yang bersangkutan. Nah, oleh karenanya saya kira baik guru maupun kepala sekolah harus secara profesional memperhatikan hal ini. Oleh karenanya halo effect atau horn effect atau negatif halo effect, positif halo effect tidak boleh terjadi. Namun demikian, ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kondisi psikologis orang lain. Oleh karena itu ada juga ketika kita memiliki penampilan yang baik, sehingga kepribadiannya juga baik, santun, tegur sapanya juga sangat menyejukkan, pasti ini akan memiliki impresi atau persepsi bagi orang lain terhadap kita yang bisa berperilaku seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, itu juga untung buat kita, buat orang yang berpenampilan baik sehingga menimbulkan impresi yang baik terhadap orang lain. Nah, pertahankan hal seperti itu sehingga halo effect itu dapat kita manfaatkan untuk kita selalu berbuat baik, berpenampilan baik, berkinerja baik, sehingga kita mendapatkan apresiasi dari orang-orang di atas yang seharusnya menilai kita. Nah, inilah salah satu kunci sukses saya kira. Saya dulu ketika mahasiswa, saya belum paham mengenai halo effect. Tetapi naluri saya ketika saya ujian, maka hasil ujian saya itu saya taruh di bawah teman saya yang prestasi akademiknya itu jauh di bawah saya. Harapannya adalah dosen saya ketika mengoreksi ujian saya itu akan terkejut dan akan kagum terhadap pekerjaan saya.
Karena sebelumnya dia mengoreksi sebuah pekerjaan yang benarnya itu sangat minimal. Nah, inilah yang saya manfaatkan. Tidak tahunya setelah membaca berbagai teori, ini adalah merupakan fenomena halo effect bagi sebuah proses penilaian yang lahir dari seorang dosen. Nah, inilah rekan guru, kepala sekolah, juga dosen-dosen muda, pentingnya menghindari halo effect. Karena apa? Karena kita sebagai profesional harus bisa menilai sejujurnya, seobjektifnya. Nah, demikianlah ngobrol-ngobrol singkat saat ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Tetap jaga protokol kesehatan, dan siapapun dari saudara yang ingin berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman agar kita bisa belajar sepanjang hayat, silahkan menghubungi channel ini di alamat email redaksi@suyanto.id. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.